kuliah mesin listrik ini akan punya beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu topik 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9. Hari ini kita coba ini mengikuti topik yang pertama, yaitu pengantar prinsip dasar mesin listrik. Kemarin sempat sudah kita mulai ya pengantar di awal. Hari ini kita coba lebih perdalam lagi. Mudah-mudahan para peserta yang ngikutin dari rumah bisa mengikutinya dengan dengan penuh perhatian, fokus. Silakan sambil kuliahnya menikmati sarapan, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting ya, bisa mengikuti dengan baik dan benar. Nah, kita lihat dulu ini mesin listrik, transformer, dan kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini mesin listrik ini adalah peralatan ya untuk mengubah dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Nah, jika kita mengubah dari energi listrik menjadi energi mekanik, maka kita sebut mesin listriknya sebagai motor. Lalu untuk mengubah energi mekanik jadi energi listrik kita sebut generator. Sedangkan transformer adalah peralatan listrik yang mengubah energi listrik dari satu tegangan ke tegangan lain. Energi listriknya dalam sistem AC ya, dalam sistem. Nah, ini semua ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Mesin listrik ini bisa kita jumpai sebagai motor. Silakan di-mute dulu yang baru masuk, di-mute dulu. Kita jumpai sebagai motor ya di rumah kita, ya motor kipas angin, kemudian motor pada pompa air, mungkin saat kita ketemu di tempat-tempat lain. Kemudian sebagai generator dalam kehidupan sehari-hari juga. Ada yang pernah berkunjung ke pembangkit tenaga listrik, ya bisa kita jumpai generator. Atau di labor kita, labor konversi energi listrik. Saya kebetulan ngantor juga di situ, bisa dilihat dengan baik. Nah, ini tidak terlepas semuanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Semua ada. Kalau lihat ukuran kecil, ya itu ada di macam-macam. Di hard disk kita juga ada sebuah motor kecil, kemudian di printer ada motor kecil. Banyak sekali aplikasinya. Mungkin di CD-ROM, kalau masih ada yang pakai CD-ROM, ya ada motor juga di sana. Trafo ya sebagaimana kita ketahui bahwa dia berfungsi untuk mengubah dari kondisi satu tegangan ke tegangan yang lain. Mungkin dari kondisinya katakan tegangan rendah menuju tegangan yang lebih tinggi, maka kita sebut nanti adalah step up karena dia menaikkan tegangan. Sebaliknya dari tegangan yang tinggi menuju tegangan rendah kita sebut step down atau untuk menurunkan tegangan. Nah, ini sebenarnya sering Anda jumpai kalau kita masuk dalam kampus kita ya kita jumpai itu masuk dari gerbang HR Subrantas itu, jalan HR Subrantas kita masuk, maka kita akan ketemukan ada jaringan tegangan menengah 20 kV. Nah, ini jaringan tegangan menengah ini lalu diturunkan melalui trafo menjadi 380 volt fasa per fasa. Atau 220 volt dari fasa. Nah, ini yang masuk ke bangunan-bangunan kita. Ini banyak kita temukan di kampus kita. Nah, tujuannya agar listrik yang tadinya dibangkitkan pada tegangan tertentu, kemudian dinaikkan, lalu diturunkan lagi menjadi tegangan yang biasa kita pakai sehari-hari. 220. Nah, satuan dan lokasi ini sebenarnya hanya mengulang saja. Ini dulu adalah mata kuliah fisika ya. Satuan dan lokasinya seperti apa. F itu mungkin gaya, gitu satuannya apa? Newton. Newtonnya N-nya huruf besar atau huruf kecil. Kan itu harus diingat-ingat. Satuan ada satuan internasional. Ini biasa dipakai oleh Indonesia, oleh
Amerika, kemudian ada British ya, British unit atau British unit itu sistem Inggris. Mereka pakai pakai inci, pakai yang lain sebagainya. Kalau satuan internasional kan kita pakai meter atau sentimeter. Tinggal dikonversi. Notasinya juga mungkin F itu adalah gaya, M kecil itu adalah massa, gitu. A itu adalah percepatan, acceleration, V itu adalah kecepatan, velocity. Tolong diingat-ingat. Nah, kita lihat gerak memutar dan hukum Newton. Ya, ini kebanyakan mesin-mesin listrik itu dia posisinya tuh pergerakannya adalah pergerakan memutar dan pergerakan berpindah ya, tapi memutar bukan bergeser. Dia memutar melalui saat sebuah mesin atau sumbu mesin itu berputar, maka dia memiliki posisinya. Katakan posisi awal itu sebelum berputar posisinya 0. Saat dia berputar terhadap posisinya, maka sekarang berpindah. Ya. Berapa jauh perpindahannya itu disebut theta atau posisi angular, posisi sudut. Jadi kalau kita bayangkan sebuah mungkin paling enaknya mungkin kita ambil seutas tali ya. Seutas tali ini mungkin kita bentangkan di lantai, kemudian di pangkalnya kita tahan, kemudian ujungnya kita putar seperti jarum jam. Jarum jam itu kan kalau berputar kan berarti ada posisinya dari dia sebelum bergerak menuju dia bergerak. Nah dari sini ya, ini analog ya. Kalau analoginya dengan posisi ini dengan perpindahan translasi. Kalau ini kan rotasi. Translasi itu biasanya posisinya dari 0 menuju titik tertentu di notasinya biasanya S ya, atau L, atau apalagi X, mana saja. Nah, karena ada perpindahan sudut atau posisi, tentu ada kecepatan. Posisi berpindah dari kondisi awal sampai kondisi tertentu, itu ada kecepatan. Kenapa? Kecepatan itu adalah laju berubahnya posisi terhadap waktu. Dalam sekian waktu, berapa theta yang didapat. Nah, dari definisi itu, maka kita tahu bahwa kecepatan sudut, atau di sini kita notasinya omega, itu adalah perpindahan ya, perpindahan sudut bagi waktu tempuh. Jadi kalau dilihat di sini adalah omega m d theta per dt satuannya. Karena theta ini dalam radian, d itu dalam detik, maka satuannya adalah radian per detik. Ya, radian per detik. Ini tetanya seharusnya bukan superscript ya, tapi dia biasa aja. D dengan theta ini disalah ketik. Ya. Lalu kalau kita ingin mencari frekuensinya, ini kecepatan, hubungan kecepatan dengan frekuensi, maka kita tinggal ini kan kita kita bagi dengan 2 Nah, omega itu sama dengan 2V. Ya. Nah, kalau ada kecepatan sudut, maka ada percepatan sudut. Ini konsepnya sama. Percepatan sudut itu adalah kecepatan dibagi waktu. Atau kalau bisa, di sini ditulis dalam notasi matematisnya adalah d omega per dt. D omega per dt itu artinya perubahan kecepatannya itu diambil dalam segmen-segmen yang sangat kecil. Makanya jadi d omega per dt. Sebenarnya bisa juga kita tulis omega bagi t. Tapi dalam mindset kita adalah waktunya harus dipenggal sekecil mungkin. Ya. Sehingga satuannya adalah kita tahu bahwa satuan omega adalah radian per detik, lalu dibagi lagi dengan detik, maka jadi radian per detik watt. Kemudian kita lihat torka.
Kita lihat torka. Torka ini adalah apa? Gaya, tapi gaya untuk memutar. Tapi kalau gaya F force itu adalah gaya untuk pergerakan translasi. Tapi kalau untuk pergerakan rotasi memutar itu kita sebut dengan torka. Nah, ini biasanya adalah gaya dikali vektor ya, dikalikan dengan R. Katakan nih kalau kelihatan di layar Anda masing-masing, ini adalah sumbu kita. Kemudian di sini ada R. Kemudian kita dorong dia dengan F, maka torka itu adalah perkalian cross ya, perkalian silang antara F dan perkalian silang antara F dan R ini bisa kita tuliskan dengan R dikali F dikali sin theta, di mana theta itu adalah sudut antara R dan ya. Maka kalau kita lihat di sini, torka paling besar apabila R dan F-nya tegak lurus. Torkanya akan besar karena sin tetanya jadi 90. Ya kan? Kalau kita ada sesuatu itu, kalau kita dorong dari sini itu lebih enak. Kalau didorong agak lebih miring itu agak berat. Atau kalau didorong di sini juga agak berat. Maka paling enak tuh dorongnya harusnya tegak lurus. Ya, tegak lurus. Itu torka. Kemudian hukum Newton ini ya, Newton momen inersia di sini ya, momen inersia torka itu sama dengan momen inersia dikali alfa, G dikali alfa. Ini mirip dengan rumus pergerakan translasi. Translasi kalau masih ingat, F sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali A. Untuk sebuah benda yang berputar, masanya tidak M lagi, tapi masanya menjadi J, atau momen inersia. Jadi rumusnya sama. F sama dengan M kali A, atau untuk bergerak rotasi, T sama dengan J kali A. F pada gerak translasi itu adalah torka pada gerak rotasi. Ya kan? Massa pada bergerak translasi itu adalah momen inersia pada gerak rotasi. A atau acceleration, percepatan translasi meter per detik kuadrat pada kecepatan translasi. Kemudian alfa pada percepatan rotasi. Jadi rumusnya sama sebenarnya. F sama dengan M kali A, atau atau T torka sama dengan momen inersia dikali alfa, sama. Satuannya Newton meter. Nah, sedangkan energi ya atau kerja itulah energi yang dipindahkan oleh sebuah gaya, sehingga W itu adalah sama dengan integral dari F ds. Tapi di sini F kita, karena kita bergerak memutar, F-nya adalah T. Sehingga W sama dengan integral T terhadap ds. Perpindahan pada kecepatan sudut itu theta, maka W sama dengan integral dari T terhadap D theta. Atau bisa juga kita tulis adalah kalau torkanya itu konstan, W sama dengan torka dikali T. Kalau energinya konstan, W sama dengan F kali S. Nah, ini untuk daya ya. Kita masuk untuk daya. Daya itu adalah laju perubahan energi. Kita dari energi kemudian pindah ke daya. Karena energinya sudah diketahui, maka dayanya bisa dihitung. Itu adalah energi per satuan waktu. Berapa banyaknya energi dalam kurun waktu tertentu, maka itu disebut daya. Energi adalah W, waktu adalah T. Maka daya adalah dW per dt. dW per dt. Nah, apabila torka kita konstan, maka P sama dengan
sama dengan dW per dt. W kita punya tadi, W adalah apa? Torka T. Nah, berarti P sama dengan delta torka theta per delta atau do ya, torka theta dibagi dt. Nah, sehingga ini karena torkanya ini adalah konstan, bisa kita tarik ke depannya. Sehingga ini daya sama dengan d theta per dt. Kita tahu bahwa d theta per dt ini adalah ini kecepatan alfa. Sehingga ya, bukan kecepatan alfa, kecepatan omega. Ini salah tulis ini. Karena d theta per dt adalah omeganya. D theta per dt adalah omega. Nah, sehingga daya adalah torka dikali omega. Ingat, apabila kita melihat daya pada sebuah motor, maka ingat motor itu menghasilkan torka. Torka kali omega. Daya dari sebuah motor. Kemudian medan magnetik. Medan magnetik. Ini ada beberapa prinsip utama yang perlu Anda pahami ya, yang ada di beberapa prinsip. Sebuah wire ini adalah penghantar ya. Sebuah penghantar ya, di mana penghantar itu penghantar tersebut dilalui oleh arus, maka pada penghantar tersebut akan muncul apa? Medan magnetik. Ingat, apabila ada penghantar ada arus, maka di situ ada medan magnetik. Ada arus, ada medan magnetik. Jadi kalau Anda lihat, misalkan apakah saluran distribusi 20 kV itu ada medan magnetnya? Ada. Kenapa? Kalau dia dilalui arus. Nah, kemudian apabila medan magnetnya itu berubah-ubah, apabila medan magnetnya berubah-ubah artinya itu besarannya kadang-kadang kecil, kadang-kadang besar, kemudian mengecil lagi, besar lagi, dan lain sebagainya. Apabila medan magnetik yang berubah-ubah ini, kemudian kita letakkan di situ sebuah koil atau sebuah penghantar, maka pada koil itu akan terjadi tegangan. Tegangannya akan diinduksi, akan muncul tegangan. Jadi intinya gini, apabila ada sebuah medan magnetnya berubah-ubah, ya, medan magnetiknya berubah-ubah, dan pada medan magnetik yang berubah-ubah tersebut kita letakkan sebuah koil, ya, maka pada ujung-ujung koil tersebut akan muncul tegangan. Nah, inilah yang kita sebut dengan tegangan tadi. Yang ketiga, ya, nah ini untuk prinsip yang kedua ini, mohon maaf, saya ulangi lagi, prinsip yang kedua ini adalah untuk prinsip trafo. Nah, ini prinsip kerja trafo nanti. Yang ketiga adalah a wire carrying a current in the presence of magnetic field experiences a force induced on it. Sebuah penghantar ini dilalui oleh sebuah arus, ya. Jika penghantar ini dilalui oleh sebuah arus, maka dan penghantar ini berada pada sebuah medan magnetik, ya, pada sebuah medan magnetik, maka pada penghantar ini akan merasakan gaya. Pada penghantar ini akan merasakan gaya. Nah, ini adalah prinsip kerja dari motor, ya, prinsip kerja dari motor. Selanjutnya ada sebuah medan magnet, ya, ada sebuah medan magnet. Kemudian pada medan magnet ini digerak-gerakkan penghantar. Pada sebuah medan magnet ini digerak-gerakkan penghantar. Maka pada penghantar tersebut akan muncul tegangan.
Ada penghantar digerak-gerakkan. Penghantar yang digerak-gerakkan ini adalah namanya energi gerak atau energi mekanik. Ya. Kemudian penghantar yang kita gerak-gerakkan ini kita letakkan di daerah yang ada medan magnetiknya. Maka pada penghantar akan muncul tegangan. Tegangan ini adalah besaran listrik. Maka dari tadi besaran gerak menuju besaran listrik, maka kita disebut adalah prinsip kerja generator atau generator action yang ditulis pada gambar slide di depan. Nah, bagaimana cara menghasilkan medan magnetik? Atau kita sebut di sini magnetomotive force, ya. Dia magnetomotive force ini adalah merupakan hasil perpaduan antara apa? Antara arus dan koil atau jumlah lilitan dari sebuah koil. Bisa ditulis dengan F sama dengan N dikali I. F ini bukan M nih sebenarnya O, tulisannya. Ini kita sebut MMF, magnetomotive force. Jadi apabila ada sebuah koil nih seperti pada gambar ini, sebuah koil ya, ini koil itu adalah penghantar yang dililitkan. Kemudian penghantar yang dililitkan ini ya diberikan arus ya, diberikan arus. Sehingga apa? Intensitas medan magnetik. Nah, ini adalah apa? Kerapatan medan magnetik itu adalah didefinisikan sebagai MMF ya, MMF per satuan panjang. Panjangnya mana? Panjang ini. Apabila yang bentuk kotak ini adalah sebuah inti ya, sebuah inti, maka inti ini memiliki lintasan. Lintasannya kita sebut L, LC ini. Coba dia mulai dari sini nih, L. Ini kita sebut. Ingat tadi kita pada penghantar ini kita sudah berikan arus. Arusnya besarnya I. Kemudian penghantar ini terbuat dari ini. Dari apa namanya? Dari lilitan, jumlah lilitannya L. Pada penghantar ini sendiri, pada sisi ini sendiri sudah muncul MMF yang besarnya N kali I. Nah, karena ini ada N kali I, maka pada inti ini akan muncul apa? Intensitas medan magnetik yang dikatakan dengan notasi H. Tapi karena ini intensitas, ini tidak sama dengan NI saja, tapi adalah NI dibagi panjangnya lintasan. Ya. Oh, ini ada kurang rumusnya kayaknya. NI, ya, betul-betul. NI dibagi panjang lintasan. Oke. Bisa dengar ya suara saya? Jelas, Pak. Bisa, Pak. Baik. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau ada yang ditanyakan, jelas, Pak. Silakan. Nanti tolong di ini ya. Kita mungkin sampai jam 8.45 aja. Ya. Kita lanjut. Nah, tadi adalah intensitas medan magnetik disimbolkan dengan H. Ya. H tadi adalah NI dibagi L. Ini paling enak tuh lihat ininya, bentuknya. NI itu apa? N itu adalah lilitan. I itu apa? Arus yang mengalir ke lilitan. H itu apa? Intensitas medan magnet. Intensitas medan magnet. Apa itu intensitas medan magnet? Apabila ada inti ya, inti baik inti besi atau inti udara. Apabila inti ini inti besi maupun inti udara, maka ada panjang lintasan di sini. Jadi H sama dengan NI dibagi L. Kita lihat dulu medan ininya, density flux magnetic. Tengok, kita lihat bahwa saat
diberikan arus I pada lilitan ini, maka akan mengalir flux di sini, di inti. Flux ini dilambangkan dengan ini apa nih? Lupa nih, delta ya, delta atau P ini, P. Kita sebut P ini. Maka P ini mengalir di dalam inti ini. Maka densitas itu apa? Densitas adalah B sama dengan flux dibagi area. Kita tahu flux tadi ini flux areanya ini karena inti itu ada luasannya ya. Kalau kotak ini luasannya gampang saja. Sisi ini dikali sisi ini dalam meter kuadrat. Kalau dia pokoknya luasan penampang ini dari inti. Oke? Maka densitas flux magnetik ya, kerapatan flux magnetik itu biasanya kita sebut dengan B. Apa itu B? B itu adalah flux dibagi luas. Flux dibagi luas. Kalau kita kaitkan B dengan H ya, nah, intensitas medan magnetik kita kaitkan dengan B. B ini hubungannya adalah B sama dengan mu dikali H. B sama dengan mu kali H. Dan kita juga tahu bahwa B tadi adalah flux dibagi A. Flux dibagi A. Oke? Nah, sehingga B sama dengan mu dikali H, dan kita tahu bahwa H adalah N dikali jumlah lilitan dikali arus dibagi LC. Ini satuannya nanti B ini adalah Tesla. Satuannya adalah Tesla. Sedangkan H satuannya tadi apa? Satuannya adalah H adalah ampere lilitan bagi M. Ampere lilitan bagi M. Karena ini kan ini. N itu lilitan bagi M. I itu adalah ampere. Berarti ampere kali lilitan bagi M. Satunya Tesla. B sama dengan mu kali H, dan ingat bahwa mu ini adalah permeability magnetik untuk bahan yang kita gunakan. Kalau bahannya ini katakan besi, berarti mu-nya besi. Kalau bahan ini katakan bahan lain, ya saya enggak ini mungkin katakan dia intinya inti udara, berarti mu-nya harusnya mu udara misalkan. Tapi kalau dalam kasus mesin listrik biasanya inti di sini adalah inti besi biasanya. Ya. Nah, ini mu sama dengan mu 0 kali mu R. Mu 0 ini adalah permeability di ruang hampa, free space. Besarnya udah diketahui, 4pi kali 10 pangkat 7 Henry per meter. Sedangkan mu R mu R sama dengan mu dibagi mu 0. Ini mu 0 di sini. Ya. Mu R sama dengan mu dibagi mu 0. Ini disebut permeabilitas relatif. Kenapa disebut relatif? Karena dia perbandingan dengan mu 0. Nah, total flux yang terjadi pada sebuah luasan area ini, flux sama dengan integral luasan area, ya, integralnya ini dari A terhadap dA, B terhadap dA. Kalau kita cari ya, rumus ini menjadi flux sama dengan B kali A. Masukkan rumus ini, B itu adalah mu NI. B adalah mu NI bagi LC. Mu NI bagi LC. A adalah A. Sehingga rumusnya flux sekarang sama dengan mu NI dikali A dibagi LC. Nah, lalu kita lihat saat kita mempelajari tentang medan magnetik, maka kita bisa menganalogikannya berbasiskan rangkaian magnetik. Saat kita mengkaji tentang, kalau masih ingat mata kuliah RL1 dan RL2, menganalisis rangkaian listrik, maka kita bisa membuat rangkaian ekuivalen dari sebuah komponen listrik tersebut. Maka kita akan bisa menganalisisnya.
Kalau kita lihat di sini ada dua buah gambar ya, gambar A dan di sini gambar B. Gambar A dan di sini gambar B. Nah, pada gambar A ini adalah gambar rangkaian listrik, sedangkan ini adalah gambar uh, rangkaian magnetik. Ini gambar A ini berasal dari apa? Misalkan ada sebuah resistor, bayangkan resistor. Nah, resistor ini kalau kita notasikan, itu bisa kita buat notasinya R. Kemudian resistor ini kita suplai ya dengan tegangan V. Nah, karena resistor diberi tegangan, maka pada resistor akan dilewati arusnya adalah I. Nah, kondisi ini bisa digambarkan pada gambar. Nah, kalau sehingga pada rangkaian listrik itu yang mengalir itu adalah arus. Berbeda dengan rangkaian magnetik. Contoh rangkaian magnetik, kita balik ke gambar tadi. Ini ada sebuah rangkaian magnetik. Rangkaian magnetik ini terbuat dari sebuah inti, katakan inti besi. Inti besi ini lintasannya panjangnya adalah LC. Kemudian inti besi ini bentuknya katakan ini bentuknya apa nih? Bentuk kasarnya ya kotak ya, ini kotak, atau kalau diambil areanya ini bentuknya katakan bujur sangkar atau persegi panjang apapun lah. Areanya adalah A. Kemudian inti besi ini dililit dengan lilitan, jumlah lilitannya sebanyak N. Lilitannya diberikan I. Inilah yang dianggap mirip tegangan pada rangkaian listrik. Karena N dikali I menyebabkan adanya flux mengalir pada inti. Sama dengan ini, dengan rangkaian listrik, ya. Ada tegangan ini disuplaikan ke R, maka pada rangkaian listrik akan mengalir arus sebesar I. Sama juga pada rangkaian magnetik, diberi dia MMF sebesar NI, ya. Kita tahu inti besi itu punya reluktans sebesar R, ya, reluktans sebesar R, maka pada inti akan mengalir flux namanya. Ya, mengalir flux. Bedanya yaitu dia mirip, bedanya hanya di besaran dan notasinya. Kalau pada rangkaian listrik yang mengalir itu adalah muatan-muatan listrik yang kita sebut arus. Kalau pada rangkaian magnetik yang mengalir itu adalah fluxnya. Ya, sama ya. Tegangan di sini disebut tau di sini. I di sini yang mengalir adalah I, muatan-muatan listrik. Kalau pada rangkaian magnetik yang mengalir adalah flux. Kalau pada rangkaian listrik kita ada beban resistor, kalau di sini ada reluktan namanya. Reluktan itu adalah seberapa mudahnya flux mengalir pada sebuah inti, itu disebut reluktan. Itu berasal dari bahan si inti tersebut. Nah, sehingga rumus ini bisa kita tulis di mana F sebenarnya tau di sini nih. Tau sama dengan N kali I. Ya. Nah, kalau kita lihat rumus gampang ini. Rumus Kirchhoff ya. Nah, V sama dengan I kali R. V sama dengan I kali R. V adalah sumber, I adalah yang mengalir, R adalah tahanan. Ini sama juga. Tau sama dengan, ini adalah sumber, MMF, yang mengalir adalah flux, tahanannya adalah R besar atau reluktan. Maka bisa kita tulis di sini. Tau atau F, ini salah notasi, seharusnya tau ini bentuknya. Nah, F sama dengan flux kali R, R-nya juga R keriting nih. Ini F-nya M keriting, ini R keriting nih seharusnya. Ya, jadi gitu. Mirip ya, analogi antara rangkaian listrik dan rangkaian magnetik. Nah, karena kita tadi membicarakan tentang R atau reluktan, ya, reluktan nih, nah, maka lawan dari reluktan itu adalah permeans, ya. Kemudian kalau kita bicara resistor, lawannya adalah lawan dari resistor apa? Masih ingat nggak?
Yang omega terbalik itu apa namanya? Aduh, lupa saya nih. Oke, tidak apa-apa. Jadi dari sini ya, medan magnetik ya, medan magnetik. Ini kalau dia posisi reluktannya itu seri, maka dia dijumlahkan, mirip dengan rangkaian listrik. Kalau jumlah reluktannya paralel, maka dia juga ditulis dengan persamaan seperti ini. Seper R ekuivalen sama dengan seper R1 tambah seper R2 sampai R. Ini perbandingan rangkaian listrik dengan rangkaian magnetik. Yang bersama ya, ini lambangnya bedanya. Kalau di sini disebut E, electric motor force, di sini adalah magnetic motor force. Di sini tahanan, di sini disebut reluktan. Di sini yang mengalir arus di sini adalah flux. Di sini conductivity atau tau disebut di sini permeability. E itu sama dengan R kali I, sedangkan MMF itu sama dengan R dikali flux. R sama dengan rho L dibagi A. Sedangkan ini adalah R sama dengan L dibagi mu. Hampir mirip kan? Hampir mirip. Saat tahanan di seri dijumlahkan. Saat reluktan di seri dijumlahkan. Saat reluktan di paralel maka ditulis dengan konsep rangkaian ekuivalen paralel. Di mana seper R paralel sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah dengan sampai R keberapanya. Ini juga sama dia analoginya. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh. Ini ada sebuah inti besi. Lalu inti besi ini dililit dengan jumlah lilitan sebanyak N. Pada lilitannya lalu diberikan arus sebesar I. Arusnya mungkin sumbernya dari tegangan ya. Tegangan mana saja. Tegangan ya, di sumber dari tegangan. Nah, kondisi seperti ini bisa kita buat rangkaian ekuivalennya. Rangkaian ekuivalennya di sini adalah F sama dengan NI, yang mengalir di sini adalah flux, di sini adalah reluktan. Oke. Nah, sekarang kita lihat kondisi yang kedua. Di sini ada dua buah bahan dari inti besi. Ada dua buah bahan dari inti. Yang pertama gambar ini, sebahagian ini bahannya dari besi. Ya, dari besi. Maka kita sebut dia adalah RC di sini, reluktan C. Kemudian ya karena flux ini melintas ke sini ya. Dia melintas ke sini dalam inti besi, kemudian juga melintas pada inti udara. Ini udaranya disebut di sini air gap. Kenapa dibuat air gap? Karena ini celahnya kecil sekali. Nah, karena intinya sudah berbeda, maka nama-nama reluktannya bukan RC lagi, karena medianya udara, maka disebut di sini RG di sini disebut. Kenapa disebut RG? RG di sini artinya reluktan gap. Nanti dihitung berdasarkan mu-nya udara, bukan mu-nya besi lagi. Nah, kondisi kalau gambar seperti ini, gambarnya kita lihat ini, coba ini. Ini ada R di sini, namanya R C atau R core atau R besi atau R inti. Di sini juga dilanjutkan, karena ini dilanjutkan maka dia adalah seri. Berbeda dengan ini. Berbeda dengan ini. Kalau di sini misalkan sepanjang ini ada RC enggak? Ada. Maka gambarnya di sini ini MMF-nya adalah N dikali I. Kemudian di sini akan mengalir flux di sini. Dan flux ini akan menyebar yang satu ke sisi kiri, yang satu ke sisi kanan. Katakan sisi kiri ya, sisi kiri reluktannya R2, sisi kanan reluktannya R1, sisi tengah reluktannya katakan RC. Maka ini posisinya adalah paralel. R1 diparalel dengan R2. Coba lihat gambarnya. R1 dengan R2 paralel. Setelah R1 dan R2 diparalelkan, lalu nanti diparalelkan dengan R.
Ini beberapa ini ya, bagaimana cara untuk menghitung flux magnetik. Ya, ini tidak terlalu apa ya, mungkin bisa kita pelajari bersama-sama. Dan lalu ada lagi ini flux bocor. Apa itu flux bocor? Flux bocor ini kan gini nih. Apabila sebuah konduktor diberikan arus ya, diberikan arus seperti ini, maka pada konduktornya akan muncul medan. Nah, pada inti akan mengalir flux. Tapi tidak semua flux ini mengalir di inti. Dia ada yang mengalir di luar inti. Dia mengalir keluar inti. Inilah yang disebut dengan flux bocor. Tidak semuanya yang mengalir di dalam inti. Ada juga yang mengalir keluar inti. Ya. Ini ada beberapa contoh nih ya, beberapa contoh. Contoh 1.1 ya. Mungkin saya coba lihat pelan-pelan ya, kita coba lihat pelan-pelan mungkin di pekan depan lah, pekan depan hari Rabu ya, hari Rabu kita jadi terakhir ini. Jadi nanti pertemuan ketiga ya, pertemuan ketiga untuk slide yang topik pertama ya, topik pertama tadi, insya Allah kita akan selesai di pertemuan